sini aku akan memberikan materi tentang kesehatan reproduksi kepada kamu. Mengingat kamu adalah salah satu perempuan, jadi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi secara aman dan baik. Apakah kamu mau mendengarkan materi yang akan aku bawakan? Ya, tentu saja. Baik, selamat menyaksikan. Hai, saya Benedikta Sanita Lambanua dari Prodi Nars Universitas Sriwijaya Indonesia. Di sini kita akan membahas kesehatan reproduksi wanita. Selamat menyaksikan. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan fisik yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, baik fungsi dan prosesnya. Tujuan kita membahas kesehatan reproduksi pada wanita adalah agar wanita dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya akan membawa pada peningkatan kualitas hidupnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada wanita. Yang pertama, faktor demografis. Ini dapat dinilai dari usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama kali hamil. Faktor yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Ini dapat dinilai dari tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, status pekerjaan, dan tingkat kemiskinan. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya dan lingkungan. Ini mencakup pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal, dan bersosialisasi. Kemudian, persepsi masyarakat tentang fungsi. Faktor yang keempat adalah faktor psikologis, antara lain rasa rendah diri, tekanan dari teman sebaya, kekerasan yang didapatkan di rumah atau di lingkungannya, dan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Faktor yang kelima yaitu faktor biologis. Ini terdiri dari gizi buruk, kondisi anemia, kelainan bawaan organ reproduksi, kelainan akibat panggul, dan infeksi atau keganasan, dengan kata lain tumor atau kanker. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga alat kesehatan reproduksi pada wanita itu sangat penting. Jadi, di sini kita akan membahas bagaimana cara menjaga alat kesehatan reproduksi tersebut. Yang pertama yaitu bersihkan bagian luar vagina setelah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan air bersih, dengan membersihkan dari arah depan ke arah belakang. Yang kedua, saat memasuki masa siklus menstruasi, dianjurkan untuk sering mengganti pembalut. Yang ketiga yaitu hindari donci, yaitu memasukkan jari atau ejakulasi ke dalam vagina. Meskipun ini bertujuan untuk membersihkan area dalam vagina, tetapi yang dilakukan ini dapat menyebabkan infeksi. Keempat, jangan menggunakan sabun atau menyapu shower gel pada vagina, karena ini akan memicu kondisi vagina Anda menjadi kering, iritasi, dan gatal. Ganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Jika Anda mengalami keputihan, sebaiknya gunakan panty liner. Yang keenam, jangan terlalu sering membersihkan bulu kemaluan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian selalu perhatikan kebersihan dari alat yang digunakan untuk membersihkan bulu kemaluan. Yang ketujuh, keputihan normal bisa terjadi sebelum haid, setelah menopause, saat kehamilan, dan saat mendapatkan gairah. Jika Anda mengalami keputihan di luar hal-hal yang telah saya sebutkan, dengan disertai rasa bau dan gatal, ini wajib diwaspadai. Kemudian harus dikonsultasikan kepada dokter. Yang kedelapan, hindari penggunaan produk pembersih vagina karena ini dapat mengubah pH pada vagina, kemudian dapat menimbulkan efek samping. Ada beberapa tips untuk membersihkan area vagina yang aman dan benar sehingga terhindar dari efek-efek samping, yaitu jangan menggunakan produk pembersih vagina yang terbuat dari bahan-bahan yang berbahaya. Jika Anda ingin menggunakan sabun pembersih, perhatikan komposisi yang terkandung dalam sabun tersebut. Bersihkan organ intim dengan cara yang benar, yakni dari depan ke belakang. Rajin mengganti pembalut saat Anda mengalami menstruasi.
Dan jangan lupa untuk menggantinya 2 jam sekali. Ganti pakaian dalam ketika Anda merasa organ intim Anda lembab, basah, dan bau. Tips yang terakhir yaitu jalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi nutrisi dan makanan yang sehat dengan kandungan gizi yang lengkap. Baik, bagaimana materi yang telah aku sampaikan? Apakah kamu paham dengan materi kita pada hari ini? Ya, saya paham. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kamu dan untuk kita semua. Dadah!